Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Qoim Azahra, NIM 2022 02 01 01 020. Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 6 kelas A. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dalam bentuk video dengan judul Pemikiran Moderat dalam Filsafat Hukum Islam. Presentasi ini saya buat sebagai dari pemenuhan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Melalui video ini, saya akan membahas singkat materi tentang pemikiran moderat dalam filsafat hukum Islam. Semoga apa yang akan saya sampaikan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi kita semua. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih filsafat hukum Islam itu. Jadi, filsafat hukum Islam adalah cabang pemikiran yang membahas dasar, tujuan, dan nilai-nilai mendasar dalam hukum Islam atau syariah secara mendalam dan rasional. Ia tidak hanya membahas apa sih hukum Islam itu, tetapi juga mengapa hukum itu dibuat dan apa tujuannya bagi kehidupan manusia. Filsafat hukum Islam menyoroti beberapa pertanyaan-pertanyaan. Contohnya seperti apa dasar keadilan dalam Islam? Selanjutnya, apakah hukum Islam bersifat tetap atau bisa berubah? Selanjutnya, yaitu bagaimana hubungan antara wahyu dan akal dalam merumuskan hukum. Jadi, dengan kata lain, filsafat hukum Islam mencoba menggabungkan antara nilai-nilai ilahiyah dan kebutuhan manusia di dunia nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih filsafat pemikiran moderat dalam filsafat hukum Islam. Jadi, pemikiran moderat dalam filsafat hukum Islam adalah pendekatan yang berada di tengah atau di antara dua pendekatan ekstrim. Di satu sisi, pendekatan tekstual yang kaku yang hanya berpegang pada makna literal teks, dan di sisi lain, pendekatan liberal atau rasional yang terlalu bebas dalam menafsirkan hukum. Pemikiran moderat tidak menolak tetapi tidak juga tidak menolak teks, tetapi juga tidak mengabaikan realitas. Ia menghargai wahyu dan tetap menggunakan akal sehat, logika, dan konteks sosial dalam memahami dan menerapkan suatu hukum. Ciri khas pemikiran moderat antara lain, contohnya yaitu menggunakan maqasid syariah sebagai dasar berpikir, terbuka terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman. Dia seperti selalu mengikuti perkembangan zaman dan perubahan sosial seiring berjalannya waktu dan bergantinya zaman. Yang ketiga yaitu mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Selanjutnya yaitu menghindari sikap fanatik dan ekstrim dalam beragama. Jadi, pemikiran moderat ini adalah hasil dari pendekatan filsafat hukum Islam yang mendalam. Artinya, seseorang tidak bisa sampai pada pendekatan hukum Islam apabila ia tidak benar-benar memahami inti dari filsafat hukum Islam itu sendiri. Keterkaitan antara filsafat hukum Islam dan pemikiran moderat dapat digambarkan seperti contohnya, filsafat hukum Islam adalah pondasinya yang mana ia memberikan
pemahaman tentang nilai-nilai keadilan, hikmah, dan tujuan hukum. Sedangkan pemikiran moderat sendiri adalah suatu pendekatannya yang mana ia menerapkan nilai-nilai itu secara bijaksana di tengah kehidupan masyarakat yang kompleks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dialektika aliran-aliran dalam filsafat hukum Islam. Jadi, dialektika aliran-aliran dalam filsafat hukum Islam menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang berkembang sejak zaman klasik hingga zaman kontemporer atau zaman pada saat sekarang ini. Jadi, dalam dialektika aliran-aliran filsafat hukum Islam ini terdapat 3 aliran utama dalam filsafat hukum Islam, atau ada 3 pendapat, ada 3 aliran dalam filsafat hukum Islam, atau ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu aliran tekstual atau salafi, yang kedua rasional atau liberal, dan yang ketiga adalah moderat atau wasatiyah yang menjadi penengah dari 2 aliran tersebut. Dalam sejarah pemikiran Islam, perbedaan pandangan tentang hukum seringkali muncul karena adanya cara pandang yang berbeda terhadap sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, dan secara akal. Dalam aliran tekstual, mereka berpegang teguh pada makna harfiah atau teks suci atau teks asli, yang mana mereka menolak penafsiran rasional yang dianggap bisa menyimpang dari ajaran asli. Sedangkan aliran rasional, mereka justru memberi ruang besar bagi akal dan kontekstualisasi. Mereka berpandangan bahwa hukum Islam bisa disesuaikan dengan tempat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu, dari 2 aliran-aliran tersebut muncullah aliran moderat yang mana mencoba menjadi titik tengah antara 2 aliran yang sangat ekstrim ini. Mereka tidak menolak teks, namun tetap memberi ruang pada akal untuk memahami konteks sosial. Dialektika ini sangat penting karena menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sesuatu hal yang kaku, tetapi bersifat dinamis, berkembang sesuai kebutuhan umat dan kebutuhan zaman. Selanjutnya, kapan sih kelahiran aliran moderat ini? Jadi, aliran moderat itu tidak memiliki tanggal lahir yang seperti aliran-aliran lainnya yang langsung muncul secara tiba-tiba. Jadi aliran moderat itu tidak seperti itu. Aliran moderat ini lahir sebagai respon terhadap pertentangan antara pendekatan tekstual dan pendekatan rasional dalam memahami hukum Islam. Aliran ini bertujuan menyatukan nilai-nilai normatif dari teks dengan realitas sosial umat. Aliran moderat tidak memihak mutlak pada pendekatan teks atau pendekatan rasional, melainkan mengambil jalan tengah dari kedua aliran tersebut atau kedua pendekatan tersebut. Kelahiran aliran ini muncul ketika para ulama hukum atau para pemikir hukum menyadari bahwa jika hanya berpegang pada teks, maka hukum Islam akan sulit menjawab tantangan pada zaman yang sudah sangat modern ini. Tetapi jika hanya mengandalkan akal tanpa teks, maka hukum Islam ini dianggap bisa kehilangan ruh keislamannya, dalam artian berjalan tanpa ruh atau yang mendasar dalam Islam. Aliran moderat kemudian menekankan pentingnya ijtihad atau usaha intelektual dalam memahami hukum, keseimbangan antara nas dan konteks, serta fleksibilitas dalam menerapkan hukum. Pendekatan ini banyak digunakan oleh para cendekiawan muslim
kontemporer pada pendekatan ini banyak digunakan oleh para cendekiawan Muslim kontemporer untuk menjawab isu-isu modern seperti hak asasi manusia, keadilan gender, demokrasi, dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu makosid dan kriteria keadilan hukum. Jadi, makosid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam adalah landasan penting dalam pendekatan moderat. Dalam konteks ini, keadilan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap teks, tetapi juga sejauh mana hukum tersebut mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat itu sendiri. Maqasid al-syariah adalah prinsip-prinsip syariat yang meliputi lima pokok, yaitu dapat menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Pemikiran moderat menekankan bahwa hukum Islam seharusnya diarahkan untuk menjaga lima hal tersebut. Jika suatu hukum menyebabkan kerusakan atau ketidakadilan, maka hukum tersebut perlu ditinjau kembali. Kriteria keadilan menurut pendekatan moderat antara lain adalah adil secara substansi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak menimbulkan kesengsaraan yang tidak perlu, maksudnya tidak banyak mudorotnya. Yang selanjutnya yaitu mampu menjawab kebutuhan zaman. Selanjutnya yaitu ditetapkan dengan pertimbangan konteks sosial dan budaya pada zaman itu sendiri. Dengan ini hukum Islam dapat lebih membumi, manusiawi, dan tetap relevan di tengah perubahan dan perkembangan zaman pada masa sekarang atau pada masa kontemporer. Oke teman-teman, jadi itulah tadi sedikit pembahasan materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga penjelasannya mudah dipahami oleh teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya, dalam penjelasan yang saya sampaikan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sangat terbuka untuk saran dan masukan dari teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semangat terus belajarnya. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.